Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Hasna, NIM 23076320111042 dari Prodi Administrasi Publik kelas reguler. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi 1-6 kewarganegaraan. Yang pertama itu dasar pemikiran kewarganegaraan. Menurut M. Nutman Sumantri, dalam tahun 2021, definisi pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang merintikan demokrasi politik yang diperkaya dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua yang semuanya itu proses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, sikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Selanjutnya itu istilah pendidikan kewarganegaraan hasil penelusuran Udin S. Winata Putra 2006 dan diperkaya oleh Sapria 2013 sebagai berikut. Pertama, mendeskripsikan esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Yang dimaksud itu PKN di Indonesia fokus pada wawasan Nusantara yang meliputi kebebasan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan keamanan. Hakikat pendidikan kewarganegaraan, PKN di Indonesia memiliki tujuan untuk membentuk warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, serta memelihara semangat perjuangan kemerdekaan. Berikutnya itu rangkuman tentang wawasan Nusantara. PKN di Indonesia memperluas wawasan Nusantara dan mengintegrasikan aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan keamanan. Selanjutnya, praktik kewarganegaraan. PKN di Indonesia memerlukan praktik kewarganegaraan yang fokus pada pengembangan karakter dan perilaku warga negara yang positif. Berikutnya itu hakikat instrumentasi dan praktis demokrasi Indonesia. PKN di Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dengan tujuan untuk membentuk warga negara yang demokratis dan memiliki rasa kebangsaan. Berikutnya, pendidikan kewarganegaraan di negara lain. PKN di negara lain memiliki istilah-istilah yang berbeda seperti civic USA, citizenship education UK, kalimatul muwatanah, tarbiyatul watoniyah, dan lain-lain. Dalam konteks di PKN di Indonesia, istilah-istilah di atas menunjukkan bahwa PKN di Indonesia memiliki tujuan yang lebih luas dan fokus pada pengembangan karakter dan perilaku warga negara yang positif, serta memupuk semangat perjuangan kemerdekaan dan rasa kebangsaan. Urgensi kewarganegaraan, pembentukan karakter cerdas, pendidikan kewarganegaraan dalam ilmu sosial memiliki urgensi dalam membentuk karakter cerdas bagi generasi muda pada masa global. Membentuk warga negara yang percaya diri, pendidikan kewarganegaraan memiliki urgensi dalam membentuk warga negara yang memiliki pengetahuan dan sikap kewarganegaraan sehingga menjadi warga negara yang percaya diri. Pembentukan jiwa warga negara yang berkualitas, pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi memiliki peran penting dalam membentuk jiwa warga negara yang berkualitas, aktif, dan bertanggung jawab. Mengapa diperlukan pendidikan kewarganegaraan? Pendidikan kewarganegaraan diperlukan karena memiliki tujuan yang sangat penting dalam membentuk karakter siswa dan siswa menjadi warga negara yang demokratis, memiliki moral yang tanggung jawab atas hak kewajibannya, serta memiliki wawasan kenegaraan dan kesadaran penuh akan demokrasi dan HAM. Berikutnya itu ada dasar historis, yuridis, dan sosiologis kewarganegaraan. Dasar historis kewarganegaraan ini merujuk pada latar belakang sejarah dan perkembangan konsep kewarganegaraan di suatu negara. Dalam konteks Indonesia, misalnya kewarganegaraan memiliki dasar negara yang terkait dengan perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka dan berdirinya negara Indonesia. Selanjutnya, dasar yuridis kewarganegaraan. Ini berfokus pada aspek hukum dan peraturan yang mengatur hubungan antara warga negara dengan negaranya dan konteks Indonesia. Misalnya, kewarganegaraan memiliki dasar yuridis yang terkait dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan-peraturan lain yang mengatur status hak dan kewajiban warga negara. Terakhir adalah dasar sosiologis kewarganegaraan yang berfokus pada aspek sosial dan budaya yang mempengaruhi konsep kewarganegaraan. Dalam konteks Indonesia, misalnya kewarganegaraan memiliki dasar sosiologis yang terkait dengan nilai-nilai Pancasila dan budaya bangsa Indonesia. Dinamika dan tantangan kewarganegaraan.
Dinamika dan tantangan kewarganegaraan adalah dua konsep yang terkait dengan pendidikan kewarganegaraan, yaitu proses pembelajaran dan pengembangan nilai-nilai kewarganegaraan sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Dinamika kewarganegaraan yang mengacu pada perubahan yang terjadi dalam sistem pendidikan kewarganegaraan termasuk perubahan tujuan orientasi, substansi, materi, metode pembelajaran, dan sistem evaluasi. Tantangan kesejahteraan sebaliknya mengacu pada hal-hal yang perlu dilewatkan untuk mencapai suatu tujuan, seperti krisis keteladanan dari para elit politik dan maraknya gaya hidup hedonistik di dalam masyarakat. Landasan yuridis kewarganegaraan. Landasan yuridis kewarganegaraan adalah dasar hukum yang mengatur hubungan warga negara dengan negaranya. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, landasan yuridis ini berperan sebagai acuan dalam mengembangkan kesadaran warga negara terhadap hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara Indonesia. Landasan yuridis ini terdiri atas peraturan-peraturan dasar yang mengatur pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 31 Ayat 1 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Landasan historis kewarganegaraan. Landasan sejarah bersejarah berangkat dari upaya dan perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, landasan sejarah ini berperan sebagai dasar pengembangan pendidikan Pancasila yang berkaitan dengan sejumlah hal seperti materi pengembangan, formulasi tujuan, rencana model pembelajaran, dan juga bagian evaluasi. Landasan sejarah pendidikan Pancasila adalah nilai-nilai dan pandangan hidup yang berasal dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Selanjutnya itu landasan sosiologis kewarganegaraan. Landasan sosiologis kewarganegaraan berperan sebagai dasar yang mempengaruhi pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, landasan sosiologis ini berfokus pada bagaimana pendidikan kewarganegaraan dapat membentuk dan memperkuat jati diri sebagai warga negara yang baik, sadar hak dan kewajiban, serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokratis. Selanjutnya itu ada konsep dan urgensi identitas nasional. Konsep dan identitas nasional dapat diartikan sebagai ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri yang membedakan antara bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Identitas nasional bersifat buatan dan sekunder, dibentuk dan disepakati oleh warga bangsa sebagai identitasnya setelah mereka bernegara. Identitas nasional Indonesia ditandai dengan munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bahan yang memiliki jati diri yang berbeda dengan bangsa lain. Urgensi identitas nasional sangat penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia. Identitas nasional penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menjadi ciri yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa lain. Identitas nasional Indonesia telah membentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya identitas nasional antara lain yaitu primordial, sakral, tokoh Bhinneka Tunggal Ika, sejarah, perkembangan ekonomi, kelembagaan, dinamika, dan tantangan. Identitas nasional Indonesia juga dipengaruhi oleh ideologi yang dianut dan norma dasar yang dijadikan pedoman untuk berperilaku. Menurut Sudarsono, identitas nasional itu karakter bangsa, tampil dalam 3 fungsi. Pertama, sebagai penanda keberadaan atau eksistensi suatu bangsa. Kedua, sebagai cerminan kondisi bangsa, seperti kematangan jiwa, daya juang, dan kekuatan bangsa. Dan yang terakhir itu sebagai pembeda dengan bangsa lain di dunia. Dasar historis identitas nasional ini ditandai oleh kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa asing. Sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia dari konstitusi negara seperti UUD 1945 juga mempengaruhi pembentukan identitas nasional. Dasar yuridis ini identitas nasional Indonesia dapat dilihat dari konstitusi negara seperti UUD NRI 1945 yang mengatur bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan sebagai identitas nasional bagi negara bangsa Indonesia. Dasar sosiologisnya itu identitas nasional Indonesia dapat dilihat dari keberadaan identitas etnis yang sangat penting karena dapat
menjadi penentu. Identitas etnis ini termasuk diri individu sangat penting karena dapat menjadi penentu unsur dinamika dan tantangan identitas nasional. Bendera negara Indonesia merah putih. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara merupakan hasil kesepakatan para pendiri NKRI dan diangkat dan diikrarkan sebagai bahasa persatuan pada Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928. Lambang negara Garuda Pancasila. Lagu kebangsaan itu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.G. Rudolf Supratman. Suku bangsa adalah golongan sosial khusus yang bersifat askriptif atau ada sejak lahir, dan Indonesia memiliki banyak sekali suku bangsa. Kelompok etnis dengan 300 dialek bahasa. Agama yang tumbuh dan berkembang di Indonesia adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai manusia sosial yang isinya adalah perangkat atau model pengetahuan untuk menafsirkan lingkungan yang dihadapi, serta sebagai pedoman untuk bertindak. Dinamika dan tantangan identitas nasional adalah topik yang sangat relevan dalam kompleks dalam era globalisasi. Identitas nasional merujuk pada nilai-nilai, sejarah, dan ideal yang mengikat suatu kelompok orang dalam ikatan yang kuat. Identitas nasional dipahami sebagai kondisi dinamis yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk budaya, bahasa, agama, ideologi, dan lainnya. Untuk menghadapi tantangan tersebut, upaya-upaya yang dilakukan seperti menerapkan nilai-nilai Pancasila, menanamkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme, mengutamakan sikap persatuan dan kesatuan, serta memanfaatkan situs jejaring sosial. Dalam beberapa sumber, dinamika identitas nasional Indonesia juga dikaitkan dengan peran bahasa Indonesia seperti identitas nasional. Makna integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai perbedaan-perbedaan yang ada pada masyarakat sehingga menjadi selaras dalam sebuah bangsa. Perbedaan tersebut meliputi suku, budaya, bahasa, ras, agama, dan faktor kebangsaan lainnya. Menurut Sujati Jiwandono, integrasi nasional merupakan sebuah cara agar kelestarian persatuan nasional dalam arti luas dapat diadamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri. Menurut Suyoto Usman, integrasi nasional adalah suatu proses saat kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat saling menjaga keseimbangan untuk mewujudkan kedekatan hubungan antar kelompok. Dalam pengertian lain, integrasi nasional dapat diartikan sebagai tahapan menyatukan berbagai bagian unsur atau elemen yang mulanya terpisah dari kehidupan bermasyarakat menjadi satu kesatuan yang lebih utuh, hingga menjadi satu nation. Jenis-jenis integrasi yaitu integrasi politik adalah salah satu jenis integrasi nasional yang berfokus pada penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya dalam satu kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas. Selanjutnya itu ada integrasi ekonomi. Secara umum didefinisikan sebagai penghapusan semua hambatan perdagangan serta mengintegrasikan ekonomi, teknologi, sosial, budaya, dan politik di sebuah kawasan regional melalui kebijakan yang dibuat bersama. Berikutnya ada integrasi sosial budaya, adalah proses pengembangan masyarakat mana segenap kelompok ras dan etnis mampu berperan secara bersama-sama dalam kehidupan masyarakat dengan tujuan mencapai kesatuan dan keselarasan. Perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Menurut Suroyo 2002, perkembangan sejarah integrasi di Indonesia telah melalui 3 model integrasi yang berbeda, yaitu model integrasi Imperium Majapahit. Model ini berawal dari masa Majapahit, di mana wilayah Indonesia telah terintegrasi menjadi satu kesatuan. Model integrasi kolonial berawal dari masa kolonial Belanda, di mana wilayah Indonesia dikuasai dan dibagi menjadi beberapa wilayah. Berikutnya itu ada model integrasi nasional Indonesia, yang berawal pada masa kemerdekaan Indonesia, di mana bangsa Indonesia berupaya membangun integrasi nasional. Pengembangan integrasi nasional di Indonesia, pembangunan Taman Mini Indonesia, toleransi antar umat beragama di Indonesia, menghargai keanekaragaman budaya, pendidikan nasional yang inklusif, upacara bendera, pengembangan kebudayaan nasional, pengembangan ekonomi nasional yang berkeadilan, berbicara rasa solidaritas dan persatuan. Dinamika integrasi nasional ini
Contohnya ada integrasi bangsa. Contoh dari ini adalah Gerakan Aceh Merdeka untuk kembali bergabung dengan NKRI pada tahun 2005. Integrasi wilayah, Deklarasi Juanda pada tahun 1957 mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia termasuk lebar laut teritorial seluas 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar di pulau-pulau negara Indonesia. Nilai integritas, integrasi elit massa, integrasi tingkah laku. Selanjutnya itu ada tantangan integrasi nasional. Tantangannya ada beberapa sebagai berikut, yaitu ketidakadilan, penegakan hukum, eksploitasi, aspirasi. Nah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.